Seorang wanita dengan tangan terikat mati-matian meraih karat. Arusnya terlalu cepat. Untung, naluri bertahan hidup bisa membuatnya menangkap penyelamat lagi. Tapi itu lebih buruk. Ada jurang di bawah wanita itu. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Bagaimana caranya? Dia mengatupkan giginya, meledakkan otot di seluruh tubuh. Sebuah tendangan akhirnya berhasil ambruk di atas jerami. Sangat kuat, tapi siapa tahu wanita itu lebih panik saat ini. Balapan jerami yang menyelamatkan hidupnya adalah sayap yang menua yang akan segera hanyut. Itu tidak akan bertahan lama sama sekali. Sangat berbahaya. Wanita itu mulai berdiri dengan hati-hati. Dia harus sebelum sayap patah. Lompat ke ujung yang lain. Dia bisa tapi tangannya diikat. Bisakah itu benar-benar dilakukan? Namanya Laura. Seorang penumpang gelap yang dijual ke ladang kapas di FL. Itu di sini. Batuk orang tua yang tak terbendung. Penduduk setempat memerintahkannya untuk terus bekerja. Orang tua itu baru saja bangun. Mereka jelas tinggi. Mata terbelalak. Tidak berani mengeluarkan suara. Hanya menyisakan suara terengah-engah satu demi satu. Berdoa untuk tidak menjadi mati. Laura dijual di sini selama 4 tahun. Hari ini dia siap. Dia harus lolos dari hukum. Jadi pendamping mengambil skop untuk menarik perhatian. Laura terbang melintasi, hanya untuk menghindari peluru musuh. Bersandar di batu besar. Dia memblokir banyak serangan musuh. Pendamping memotong selempang lagi. Roda gigi yang berputar cepat membuat orang-orang melarikan diri dengan panik. Laura mengambil kesempatan itu. Tergila-gila bergegas keluar. Tapi lari ke tebing. Dia berhenti. Ini adalah posisi paling memalukan di dunia. Tembakan dari penduduk setempat semakin dekat. Laura harus membuat pilihan. Dia dengan cepat memanjat pohon mati ini. Tapi sayangnya, tidak berlari beberapa langkah. Penduduk setempat yang bergegas ke sini beri beberapa tembakan. Tanpa mendarat. Jatuh dari tebing dalam sekejap. Untungnya, airnya cukup dalam. Wanita itu tidak mati. Melihat wanita yang hanyut oleh arus. Penduduk setempat sangat kesal. Ini adalah orang pertama yang melarikan diri. Segera Laura menyadari. Arus yang cepat telah menariknya ke dunia yang lebih menakutkan. Dia menahan napas. Perlahan berdiri di sayap. Saat ini, ekor sayap tiba-tiba bergetar. Ini akan rusak. Wanita itu harus sebelum sayap patah. Muncul di ujung lain pesawat. Jika tidak, ratusan meter tebing dan air terjun. Jatuh. Hanya mati. Dia mulai menjadi liar. Lompat tinggi. Berhasil. Wanita memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Dia menggertakkan giginya, mendaki dengan susah payah ke puncak. Dia menemukan celah. Menerjuni. Wanita itu untuk sementara diselamatkan. Potong benang yang diikat. Mendadak. Dia merasakan pesawat bergetar lagi. Bukankah itu? Itu sudah terlambat. Dia meraih penutupnya. Kebetulan pesawat itu hanyut oleh arus pada saat ini. Ini lebih buruk. Wanita itu dilarikan ke belat oleh gravitasi dalam sekejap. Terlambat untuk bernafas. Blok baja pada belat rusak. Kemudian, bagian kedua, bagian ketiga. Dia melihat ke atas dengan gemetar. Ini tas terjun payung. Sesuaikan postur, sedikit melompat. Ambil tas terjun payung. Tetapi belat pada saat ini telah lama kewalahan. Momen hidup dan mati. Dia menarik tombolnya. Akhirnya terselamatkan. Laura bangun dan menemukan dirinya di dunia yang berbeda. Malam. Samar-samar melihat seseorang. Ini ayahnya. Aneh. Mengapa dia melihatnya? Hindari seperti orang gila. Asli. Keluarga ini semua perampok makan. Anak perempuan mencari ayah. Dijual ke FL Bin selama 4 tahun. Selama periode dia belajar. Penduduk setempat menanam kapas. Untuk menutupi telinga 7. Tujuan sebenarnya adalah untuk menggali kuburan. Segera, penduduk setempat mengikuti. Mereka memaksanya untuk membuka buah dari penelitian ayahnya selama bertahun-tahun. Makam berusia 1000 tahun. Semuanya di sini sangat aneh.
Lusinan laba-laba dibor dari tengkorak. Orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mendadak, pisau baja yang terangkat dari tanah benar-benar menusuk seorang pria. Mereka datang ke jembatan yang rusak. Ada tulang putih di bawahnya. Tangga. Mereka datang ke dunia misteri. Lantai di bawah kakiku jatuh satu persatu. Sebelum mereka jatuh ke dalam jurang. Tebak jawabannya. Laura mencoba beberapa blok. Percuma saja. Mungkinkah kartu biru yang ditinggalkan sejak awal ini bermanfaat? Warna hijau. Ini sangat berguna. Mereka berjalan ke dunia yang lebih dalam. Berbaring di tengah adalah peti mati emas raksasa. Buka peti mati emas. Berbaring di peti mati adalah tubuh wanita dengan kostum aneh 7. Rune aneh diukir di dahi. Mendadak, tubuh terus menguap setelah terkena oksigen. Kulit berwarna daging berangsur-angsur menghilang. Sebagai gantinya, apakah tulang yang suram? Orang lokal mengangkatnya lift. Tubuh tiba-tiba terbalik. Semua orang mundur beberapa meter ketakutan. Tarik pistol dan hadapi. Setelah atmosfer membeku selama beberapa menit, mereka bisa melihat. Ini hanya penutup mata. Prajurit itu menyentuh mayat itu dengan tangannya. Menamparkan tapi mendapat semacam racun. Mutasi menghitam konstan. Menyebar dari lengan ke seluruh tubuh. Dia meraung aneh. Perlahan hilangkan pikiranmu. Tembaki semua orang tanpa pandang bulu. Dia melihat pemimpinnya. Ini mangsanya. Pemimpin melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Dia hanya berjuang untuk jatuh. Pemimpin gila lebih sadar. Mayat itu sangat berharga. Dia mencubit jari telunjuk mayat itu. Laura dan ayahnya saling memandang. Adalah sebuah kesempatan. Dia mengambil parang dan memotong pistol prajurit itu. Ayah mengambil pistol dan menembak. Pukul paha pemimpin tim. Tentang untuk menang. Tubuh prajurit itu tiba-tiba naik di belakangnya. Sebenarnya bermutasi. Dia bangun tiba-tiba. Ayunkan pistol ayahnya dengan satu telapak tangan. Pukul dan tendang. Putri itu bersembunyi dalam kegelapan. Gerakan itu masih menarik para prajurit. Dia masuk ke lubang kecil. Laura menarik lempengan patahan dengan tiba-tiba. Dia menginjak organ. Taji besi besar di depan Anda menghantam laut. Menghindari. Melompat dan berbaring lagi. Tubuh besar telah menjadi kelemahan alami para prajurit. Dia langsung ditikam oleh besi. Sesak nafasnya. Ayah saat ini telah bermutasi. Dia memerintahkan putrinya dengan nafas manusia yang masih hidup. Untuk menghentikan pemimpin. Laura menendang tangga. Satu-satunya jalan keluar. Melawan hidup dan mati dengan pemimpin. Dia dipukuli sampai dia tidak bisa melawan. Dia menginjak lengannya. Pukul tenggorokan Laura dengan bayonet. Sesaat hidup dan mati. Ada ledakan keras di makam. Apakah ayah? Untuk mencegah mutasi merugikan orang. Jaga dirimu. Putri merebut celah. Tendang pemimpinnya. Satu memotong jari manset ke tenggorokan pemimpin. Dia juga akan bermutasi. Ambil kesempatan ini. Laura menendangnya ke jurang. Dan resonansi yang disebabkan oleh ledakan akan menyebabkan sisi medan. Tidak pernah pergi. Aku akan tidur dengan makam kuno. Laura mengambil bayonet. Berjuang. Tidak ada kekuatan pada bayonet. Turunkan langkah demi langkah. Keajaiban sering meledak dalam keputusasaan. Laura dengan bayonet dan tangan kiri. Langkah demi langkah maju. Setelah mendaki lereng, bergegas seperti orang yang fatal. Menit terakhir. Dia meraih tali. Berhasil selamat dari permainan fana. Cerita berakhir di sini. Ini adalah film Tomb Raider yang dimodifikasi dari game. Bisa dikatakan, kembalikan model game sebagian besar. Hanya saja Laura memiliki bos protagonis yang ditambahkan di seluruh. Dan kami sebagai pemain. Ini adalah keajaiban untuk hidup.